Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang etika dalam divisi produksi. Saya sebagai pemateri pertama, Lidiawati, akan membahas tentang etika produksi. Pemateri kedua, Siti Rahmawati, akan membahas tentang etika produksi dalam Islam. Selanjutnya, Muhammad Miki akan membahas tentang pentingnya etika produksi. Pemateri ketiga, Anggunisha, yang membahas tentang pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Yang pemateri terakhir ada Ernawati yang akan membahas tentang konsekuensi atau pelanggaran etika produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lidiawati, NIM 180305111. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika produksi. Jadi, etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Dalam proses produksi, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya dalam upaya produsen untuk memperoleh keuntungan. Pasti mereka akan melakukan banyak hal untuk memperoleh keuntungan, termasuk mereka bisa melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan konsumen. Etika yang pada awalnya berkembang di Amerika Serikat, yaitu cara berpikir mengenai perilaku manusia bahwa baik dan buruk atau benar dan salah dari norma-norma dan nilai-nilai, pertanggungjawaban, dan pilihan. Etika bisnis menyoroti segi-segi moral perilaku manusia yang mempunyai profesi di bidang bisnis dan manajemen. Dalam dunia bisnis, etika memiliki peran yang sangat penting ketika keuntungan bukan lagi satu-satu tujuan organisasi. Bisnis juga akan lebih sukses jika mempunyai perhatian pada etika, karena hal ini akan meningkatkan reputasi organisasi dan meningkatkan motivasi karyawan serta dapat mengurangi berbagai kerugian akibat perilaku yang kurang etis yang dilakukan oleh karyawan gitu. Perilaku yang tidak etis seperti contohnya minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang di tempat kerja, penyalahgunaan email, tidak melaporkan pelanggaran karyawan lain kepada manajemen, serta berbagai pelanggaran etika lainnya. Hal ini dapat menjadi hal yang serius mengingat perilaku hal yang tidak etis dapat menjurus ke arah yang tindakan kriminal gitu, serta perilaku lain yang merugikan perusahaan, baik finansial maupun non-finansial. Banyak sebab yang menjadi perilaku yang tidak etis yang ditunjukkan karyawan itu muncul gitu. Hal ini tidak terkait pada individu karyawan saja, tetapi juga menyangkut keseluruhan proses dalam organisasi. Dalam hal ini, manajemen etika, manajemen produksi, dan sumber daya manusia mempunyai peran yang sangat penting untuk menjamin bahwa organisasi bertindak secara fair dan etis kepada karyawan, klien, dan lainnya. Gitu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, saya sampaikan atau saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Siti Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan etika produksi dalam Islam. Jadi, etika produksi dalam Islam adalah dapat kita artikan sebagai kegiatan usaha manusia untuk menghasilkan nilai guna untuk barang dan jasa yang berguna bagi kehidupan manusia. Tentu dalam Islam, usaha yang dijalankan harus memberi nilai baik atau kemanfaatan maksimal serta menghindarkan segala risiko kerugian. Jadi, produksi yang menghadirkan mudarat dalam Islam tidak dibolehkan dalam ilmu fikih, termasuk kegiatan yang haram atau dilarang untuk diproduksi. Jadi, etika profesi pada hakikatnya adalah perubahan dan pelaksanaan cara melakukan sesuatu yang baik serta pelaksanaannya sesuai dengan perilaku yang baik di masyarakat.
Namun demikian, untuk menjadikan sesuatu tersebut sebagai suatu profesi masih memerlukan pemikiran yang lebih mendalam. Persoalan etika dalam Islam sudah banyak dibicarakan dan termuat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi etika Islam adalah merupakan sistem akhlak yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan dan sudah tentu berdasarkan kepada agama. Jadi dengan nilai Al-Quran, dengan demikian Al-Quran dan Al-Hadis adalah merupakan sumber utama yang dijadikan landasan utama dalam menentukan batasan-batasan dalam tindakan sehari-hari bagi manusia. Ada yang menerangkan tindak baik dan buruknya, boleh dilarang, maka etika profesi di sini merupakan bagian dari perbuatan yang menjadi fokus bahasa. Contohnya sebagai minuman keras yang diproduksi dalam Islam dan bahan produksi harus halal, dan segala bahan babi dilarang digunakan untuk segala bentuk barang diproduksi karena keharaman babi tersebut, dan kedua barang jadi berkualitas baik dan halal. Dan jika kualitas barang diproduksi baik, maka selanjutnya barang yang dihasilkan akan baik juga. Begitu pula juga sebaiknya, jika jelek akan merugikan konsumen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Niki, NIM 180305110 dari jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana pentingnya etika produksi. Sebagai produsen atau sebagai seorang produksi harus memahami tentang etika produksi dan apa pentingnya etika produksi. Sebenarnya dalam proses produksi, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Dalam upaya produsen untuk memperoleh keuntungan, pasti mereka akan melakukan hal-hal untuk memperoleh keuntungannya tersebut atau untuk memperoleh kelancaran produksinya tersebut. Termasuk mereka bisa melakukan hal-hal yang bisa mengancam keselamatan konsumen atau pelanggannya. Pada konsumen dan produsen sebenarnya itu mereka saling membutuhkan atau bekerja sama. Tanpa konsumen, produsen tidak akan berdaya. Sebaliknya begitu. Seharusnya produsen memberi perhatian dan menjaga konsumennya sebaik-baik mungkin sebagai tanda terima kasih setelah membeli barang atau menggunakan jasa yang mereka tawarkan. Tapi kenyataannya banyak produsen yang tidak menjalankan hal ini karena sebagai produsen hanya memikirkan keuntungannya dan kelancaran produksinya tersebut. Padahal produsen lebih mementingkan laba, atau seperti banyak kasus-kasus yang akhirnya bisa mengancam keselamatan kepada konsumen. Karena dalam memproduksi barangnya, produsen tidak akan memperhatikan hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada konsumen. Bahkan konsumen sering ditipu, konsumen ditawarkan hal-hal yang mereka butuhkan, tetapi pada kenyataannya mereka tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan juga mereka tidak memperoleh sesuai dengan apa yang ditawarkan. Sebagai contoh, banyak hal-hal yang sering terjadi pada saat-saat ini yang dilakukan oleh seorang produser.
karena mereka tidak memahami tentang betapa pentingnya etika dalam produksi. Banyak yang membuat usaha-usahanya atau produksinya dengan menggunakan daging-daging yang busuk, daging-daging celeng gitu. Kalau kita lihat dari segi kesehatan, daging-daging itu akan sangat membahayakan dan akan menyebabkan kematian kepada konsumen atau produsen tersebut, karena sebagai produsen dia hanya memikirkan keuntungan atau kelancaran produksinya tersebut, melainkan tidak memikirkan keselamatan dan kesehatan kepada konsumennya tersebut. Maka dari itu kita sebagai produsen atau seorang produsen harus memahami pentingnya etika, memahami pentingnya tentang etika produksi tersebut, supaya kalau seorang produsen kalau udah memahami tentang etika produksi, maka tidak akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dan hal-hal yang sering terjadi pada saat ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma bi'laqwamitori. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Nisa, NIM 180305118. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Jadi dalam etika produksi terdapat 4 kontrak produsen dengan konsumen. Yang pertama ialah kewajiban untuk mematuhi. Kewajiban untuk mematuhi di sini maksudnya ialah seorang produsen wajib memberitahukan atau memberikan seorang konsumen barang apa yang ia inginkan dan barang apa yang dia butuhkan, seperti itu. Misalkan seorang konsumen menginginkan obat pereda nyeri. Jadi seorang produsen harus memberikan obat pereda nyeri begitu. Dan kemudian seorang produsen juga harus menjelaskan bahwa di dalam obat tersebut terdapat misalkan dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan untuk siapapun yang mengkonsumsinya begitu. Nah, yang kedua ialah kewajiban mengungkapkan. Kewajiban mengungkapkan di sini maksudnya seorang produsen wajib mengungkapkan atau menjelaskan seperti yang saya katakan tadi, bahan-bahan apa saja yang dia gunakan di dalam produksinya tersebut gitu, di produknya itu gitu. Misalkan nih di skincare, dalam skincare tersebut terdapat zat-zat yang tidak bisa digunakan oleh ibu-ibu hamil gitu. Ada efek samping untuk bayinya atau tidak untuk semua jenis kulit begitu, karena terdapat cairan-cairan atau terdapat zat-zat yang tidak bisa digunakan untuk kulit yang berminyak. Nah, seperti itu. Jadi seorang produsen itu wajib menjelaskan produk atau barang yang dia gunakan seperti itu. Karena jika tidak maka akan melanggar kode etik produksi begitu. Nah, yang ketiga ialah memberikan gambaran yang jelas atau tidak memberikan gambaran yang salah tentang produk yang ia tawarkan atau yang ia berikan kepada seorang konsumen. Misalkan nih contoh, sebuah produk dihasilkan dari produk daur ulang, maka seorang produsen harus menjelaskan bahwa produk tersebut pernah digunakan dan didaur ulang, dengan tidak mengaku-ngaku bahwa produk yang mereka buat itu adalah produk baru dan produk asli yang tidak pernah digunakan begitu, demi kenyamanan para konsumen gitu kan. Kemudian yang keempat ialah tidak memaksa. Jadi seorang produsen tidak boleh memaksa seorang konsumen untuk membeli barang atau produk yang ia tawarkan begitu. Jadi misal jika seorang produsen memaksa seorang konsumen untuk membelinya, pasti bakalan terjadi yang namanya konflik. Karena kita tahu, kita manusia, kita
butuh sesuatu yang berbeda, apa yang kita inginkan, apa yang kita minati, dan apa yang kita butuhkan, begitu kan. Tentu jika kita butuh kita akan beli, tidak perlu untuk dipaksa, begitu kan. Jadi jika terdapat konflik, yang jelas yang bakalan tercoreng namanya kan si pembuat produk atau si produsen dan perusahaannya, begitu. Nah, jadi sebenarnya etika dalam divisi produksi itu tidak hanya digunakan oleh si produsen, namun konsumen juga, karena seperti yang kita ketahui zaman sudah canggih, teknologi banyak, modern gitu kan. Jadi sepintar-pintarnya kita untuk memilih dan memilah sebagai konsumen untuk menggunakan barang apa yang kita inginkan atau barang apa yang kita butuhkan. Jika memang tidak baik untuk kesehatan, kenapa harus dibeli gitu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit akan membahas tentang konsekuensi atau sanksi yang didapatkan dalam pelanggaran etika produksi. Di sini terdapat sanksi ringan ya. Sebelum saya membahasnya, di sini saya akan sedikit mencontohkan tentang produk-produk di mana produk mengiklankan produknya, seperti obat nyamuk gitu, dimana sejenisnya seperti HIT kan. Di sini produk ini mengiklankan produknya dengan tidak membatasi atau memperingati konsumen, dimana produk ini tidak bertanggung jawab atas efek dari obat nyamuk tersebut, seperti rokok kan. Nah, kalau rokok itu kan udah jelas itu berbahaya, tapi dia memperingati kita atau membatasi kita. Jadi di sini adapun di dalam undang-undang terdapat dalam pasal 8 ayat 1, di mana pelaku usaha dilarang memproduksi atau barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan gitu, dimana tidak termasuk dalam ketentuan peraturan perundang-undang. Nah, di sini juga terdapat pasal 19 ayat 1, di mana pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Nah, ada juga terdapat ayat 2 atas ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat berupa pengembalian barang atau penggantian barang yang jasa atau sejenisnya itu tingkatannya itu sama gitu, setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Nah, di sini ayat 3, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tanggung waktu 7 hari sesudah tanggal transaksi, dimana menurut pasal ini disebut PT perusahaan Megarsari harus memberikan ganti rugi kepada konsumen karena telah merugikan para konsumen. Nah, di sini kita bisa belajar bahwa hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan atau kita bisa diskusikan bareng-bareng. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.